Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapriani Aspar, salah satu mahasiswi Universitas Megabuana Palopo, program studi S1 Kebidanan. Pada video edukasi kali ini, saya akan menjelaskan atau berbagi mengenai diagnosis banding dan alur rujukan sebagai tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah praktik kebidanan oleh Ibu dosen kami, Rismawati, SST MKes. Selamat menyaksikan. Diagnosa banding dan alur rujukan. Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Diagnosis bisa juga diartikan sebagai pemeriksaan terhadap suatu hal yang dialami oleh pasien. Diagnosis merupakan kata yang digunakan oleh dokter untuk menyebut suatu penyakit atau gangguan kesehatan seseorang. Definisi diagnosa banding. Dalam ilmu kedokteran, diagnosis banding adalah pembedaan penyakit atau kondisi tertentu dari yang lain yang menghadirkan gambaran klinis serupa. Semua data yang terhimpun akan menentukan relevan atau tidaknya diagnosis banding yang semula dipikirkan. Makin banyak data yang terhimpun, maka makin sedikit diagnosis banding yang dipikirkan. Alur rujukan. Konsep dasar rujukan. Rujukan kebidanan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab balik atas kasus atau masalah kebidanan yang timbul. Rujukan darurat kebidanan adalah rujukan kasus-kasus yang harus dilaksanakan segera karena bila terlambat akan menyebabkan meningkatnya kesakitan dan kematian ibu. Tujuan rujukan darurat kebidanan yang pertama yaitu agar setiap ibu yang mengalami gawat darurat kebidanan mendapatkan perawatan dan pertolongan yang sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan cara pengiriman pasien dari unit yang belum lengkap ke unit fasilitas yang lebih lengkap. Yang ketiga yaitu membuat jaminan akses pelayanan rujukan kasus-kasus darurat kebidanan dengan unit pelayanan yang lebih lengkap. Yang keempat yaitu menjalin pelimpahan pengetahuan dan keterampilan melalui jawaban rujukan. Prinsip merujuk dan menerima pasien maternal dan neonatal. Mencegah 3 terlambat. Yang pertama yaitu terlambat mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan sehingga terlambat mengambil keputusan. Yang kedua yaitu terlambat sampai ke fasilitas rujukan. Yang ketiga, terlambat mendapatkan pertolongan. Rujukan yang terencana. Pasien yang diperkirakan dirujuk harus sudah dipersiapkan sebagai pasien rujukan sejak awal. Faktor risiko ditemukan. Upaya pasien dalam keadaan stabil. Di luar kompetensi petugas, pasien harus dirujuk apabila untuk penata laksanaan selanjutnya bukan menjadi kewenangan bagi fasilitas Polindes, Poskesdes, dan Puskesmas yang bersangkutan. Lakukan komunikasi awal dengan penerima rujukan. Pendekatan rujukan atau biasa dikenal dengan istilah bakso kudaku, yaitu bidan, alat, kendaraan, surat rujukan, obat, keluarga, uang, doa, dan komunikasi. Bidan wajib menyampaikan informasi ke tujuan rujukan. Yang pertama yaitu sebutkan siapa kita. Yang kedua, informasi detail yang relevan tentang pasien. Yang ketiga, masalahnya apa. Yang keempat, apa saja yang sudah diberikan dan dilakukan untuk mengatasi masalah. Yang kelima, apa yang masih dibutuhkan. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video edukasi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.